Kami bersyukur karena saat Tuhan menganugerahkan kepada kami anak atau anak-anak, cucu, atau generasi muda yang ada di sekitar kami dalam relasi apapun, kami percaya itu pemberian Tuhan. Sekaligus Tuhan mempercayakan kepada kami dengan panggilan-Mu untuk menjadi orang yang semakin hari semakin belajar, semakin bijak, semakin cerdas, untuk menolong generasi selanjutnya semakin juga cerdas. Bukan hanya di dalam intelijensi mereka, tetapi juga lumayan naik di dalam emosi, tapi dalam menjalani hidup, dalam menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka ke depan. Itu sebabnya perlengkapi kami terlebih dahulu ya Bapak, supaya kami menjadi orang-orang tua yang mau terus belajar. Kan sebabnya doa Anas yang mau agar apa yang kami boleh pada malam hari ini benar-benar boleh menjadi bagian dalam hidup kami untuk terus mengubah hidup kami, cara berpikir kami, dan kami menjadi orang-orang tua yang semakin berbahagia, diberkati dan menjadi berkat. Berkati jam ini Tuhan dengan sebuah gadget yang kami punya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Karyani. Sama. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sesi, saya mau memperkenalkan Kak Anas itu siapa sih? Mungkin bagi teman-teman ada yang sudah pernah tahu lebih dulu, ada yang belum. Kak Anas adalah seorang psikolog klinis anak dan remaja, dan juga sudah menerbitkan 2 buah buku ya Kak ya, yang berjudul Kamu Tak Harus Sempurna dan Tak Ada Sekolah Untuk Jadi Orang Tua. Wah, cocok banget kayaknya untuk malam ini juga ya. Kita nih kayak semacam sekolah ya, dalam tanda kutip ya, kita terus belajar untuk menjadi orang tua. Setelah yang lalu kita membahas tentang menjadi orang tua yang cerdas, ini dilanjutkan lagi nih. Mungkin bagaimana caranya lagi supaya untuk menjadi orang tua yang cerdas untuk memperlengkapi kita. Sebagai catatan, teman-teman, nanti jangan leave dulu ya, karena nanti sesi kita akan ada breakout room, lalu akan kembali lagi untuk di summary lagi bersama Kak Anas ya. Jadi kita sampai akhir ya, dan juga ada foto bareng tentunya. Oke, silakan untuk tidak berlama-lama, waktu dipersilakan kepada Kak Anas. Halo, selamat malam. Suara saya sudah terdengar? Dengar, Kak, malam. Oke, selamat malam. Sorry, di tempat saya lightingnya agak gelap karena tadi harus nemenin adik saya yang lagi cek tempat vendor buat nikahannya, tapi bisa online dari sini. Jadi cahayanya agak remang-remang, tapi semoga nanti apa yang kita bisa obrolin, bahas hari ini bisa membantu Bapak Ibu untuk lebih bisa mendampingi anak-anak, dan juga untuk bisa sesuai dengan topik yang dipilih ya, menjadi orang tua yang cerdas, sehingga anak-anak juga bisa jadi cerdas. Oke, wow, sudah 43 orang yang hadir di sini. Mudah-mudahan maupun dari akun-akunnya saya lihat namanya perempuan semua, tapi siapa tahu suaminya ikut dengar ya dari akun yang sama. Ada nggak nih bapak-bapak yang ikut dengar? Soalnya kalau kita doang yang sendirian, belajar sama parenting capek juga ya, karena kan suami kita perlu memahami juga ya, gitu. Atau tadi dari doanya Karyani, kalau ada oma opa yang mau ikut belajar parenting zaman now, ini juga senang sekali ya. Karena kadang-kadang karena ada perbedaan zaman itu yang mempengaruhi bagaimana kita mengasuh anak. Oke, saya izin sambil share screen. Oke. Hari ini sesinya, karena ini hari Senin malam ya, saya hampir nggak pernah webinar di Senin malam nih. Jadi kagum sama teman-teman dari GKI Pondok Indah di Senin malam bisa ada sesi seperti ini. Dan mungkin ada hari-hari yang kita sudah alami di hari ini lumayan capek, lelah, atau tadi lagi hujan ya. Kalau di tempat saya belum mulai hujan. Jadi saya berharap sesi webinar ini tuh lebih casual ya, lebih bisa buat diskusi. Nanti juga ada breakout room untuk kita berdiskusi karena karena jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya dan tiap anak beda-beda. Nanti mungkin di kolom chat Bapak Ibu bisa sharing di rumah ada berapa anak yang di rumah. Biasanya dari pengalaman saya sebagai psikolog anak, kalau ada 2-3 anak di rumah itu kayak punya 2-3 tipe customer ya, cara yang cocok buat anak
sama beda sama anak kedua gitu. Jadi semoga kita jadi bisa belajar sama-sama, dan harapan saya ada cara-cara praktis yang nanti Bapak Ibu bisa dapatkan dari sesi hari ini. Pesan sponsor dari Karyadi katanya semoga ini bukan webinar yang pertama dan terakhir, tapi ini justru jadi pemantik untuk sharing-sharing berikutnya di topik-topik yang lebih mendalam, karena saya juga menyadari bahwa kalau kita mau jadi orang tua yang terus diperlengkapi, didampingi secara spiritual maupun memahami ilmu parentingnya, nggak mungkin cuma sekali ya gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu berminat untuk bisa sama-sama belajar parenting dengan topik-topik lain, itu sangat-sangat bagus ya, karena nggak mungkin dari 2 jam ini kita langsung bisa makin oke. Paling nggak hari ini ada wawasan-wawasan yang bisa diketahui. Nah, supaya saya bisa lebih kenal dengan Bapak Ibu, karena kalau suami saya itu di GKI Wahid Hashim di Jakarta Pusat. Nah, kalau di GKI Wahid Hashim itu, jemaatnya itu kebanyakan udah lansia, udah tua. Jadi pas bulan keluarga ini, minggu lalu, saya tuh hari Sabtu bawainnya tuh tentang komunikasi antar generasi nih, gitu, konflik antar generasi. Dan ketika diulik-ulik, kebanyakan itu anak-anak itu yang lagi galau-galaunya orang tua menghadapi anak remaja. Nah, kemarin waktu saya briefing sama teman-teman panitia dari GKI Pondok Indah, dikasih tahunya kalau Bapak Ibu di Pondok Indah ini kebanyakan anak-anaknya TK dan SD. Tapi supaya bisa lebih relevan, sampai saya bisa memahami Bapak Ibu, boleh tulis nggak di kolom chat Zoom, Bapak Ibu ini di rumah anaknya berapa orang, usianya berapa aja, dan termasuk umur diri sendiri ya, karena umur kita punya anak tuh juga ngaruh, karena ada isu psikologisnya juga di usia kita punya anak. Jadi bisa tulis usia kita dan pasangan. Kalau ada yang single parent juga silakan. Terus ditulis usia anak tuh usianya berapa aja gitu. Karena kan makin banyak anak di rumah tuh kita mesti nyesuaiin ya cara ngomongnya, perkembangannya. Oke. Variasi ya, ada anak kan udah 18 tahun. Oke. Silakan tulis dulu, ditulis dulu. Saya akan maju dulu ke slide-nya. Saya jadi bisa lebih tahu usia-usia anak-anak, termasuk diri kita juga ya, karena terutama kalau kita sebagai perempuan kan ada masa-masa akan menopause, itu juga ngaruh ke hormon. Begitu kena ke hormon, itu mood emosi kita juga terganggu gitu. Jadi saya juga belakangan makin tertarik dengan mempelajari kesehatan secara holistik gitu ya. Oke. Terima kasih untuk keterbukaannya Bapak Ibu untuk share. Oh ya, saya juga kasih webinar ini sebagai ruang aman psikologis buat kita. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat atau jawab yang sekiranya Bapak Ibu merasa nyaman dan aman secara emosi untuk sharing sebelum talk nih, yang sekiranya akan dibaca oleh 50 orang yang hadir di sini. Tapi kalau nanti Bapak Ibu merasa, aduh saya pengen sharing, tapi saya nggak pengen nama saya kelihatan gitu, identitasnya kelihatan, Bapak Ibu bisa chat personal private ke chat saya, langsung tujukan ke saya, ke anak saya satunya di chat Zoom ini, supaya saya bisa bacain pengalamannya atau ceritanya, tapi nggak kelihatan ya. Jadi aja kayaknya ini semua orang kayaknya ngalamin deh, saya nggak apa-apa 50 orang baca ini nama saya ini, tapi kalau enggak nanti bisa chat private ya. Oke. Nah, saya juga pengen nanya nih ke Bapak Ibu, jadi apa aja sih yang anak-anak alami di tahun ajaran baru nih? Karena kalau kita suruh flashbacknya 2,5 tahun nanti nggak cukup nih, 2 jam webinar membahas pandemi nggak cukup, tapi paling nggak yang saya lihat tuh titik critical point yang kita lagi alami bersama nih sebagai warga Jakarta. Mayoritas kan di Jakarta itu tahun ajaran baru yang bulan Juli Agustus kemarin itu baru mulai offline lagi. Sementara kalau saya dengar dari klien-klien saya yang tinggal di luar kota, misalnya ada yang di Jambi, itu mereka udah mulai offline dari awal tahun. Tapi kita kan mayoritas kalau di Jakarta baru tahun ajaran baru ini, bener nggak sih Bapak Ibu? Dan mulai masuknya tiap hari. Tadinya kan ada mungkin 3 hari masuk, 3 hari belajar dari rumah. Nah ini nih tahun ajaran baru ini dari bulan Juli ke Agustus sampai Oktober ini, jadi Juli, Agustus, September, Oktober 4 bulan ini, itu kita mulai di tahun ajaran baru dengan yang makanya
di dunia sosial media mulai heboh ya, ibu-ibu menyiapkan bekal buat anak karena akan dibawa ke sekolah. Terus juga mungkin kita sibuk lagi dengan antar jemput, lalu les keluar rumah. Nah, dari pengalaman Bapak Ibu, kenapa ini saya penting tanyakan? Karena ilmu psikologi itu unik ya, personalized, nggak bisa digeneralisir sebenarnya. Setiap keluarga, setiap orang tua, setiap anak itu punya situasi-situasi yang spesifik. Jadi, kalaupun saya membawakan ini ke audiens yang lain di luar komunitas GKI Pondok Indah, pasti pengalaman mereka berbeda-beda. Nah, untuk itu saya pengen tahu nih dari Bapak Ibu yang hadir di sini, apa aja sih yang dialami dengan anak tuh di tahun ajaran baru di tahun Juli sampai Oktober ini nih. Misalnya kalau dari klien-klien yang saya tangani di klinik, itu mulai ada isu dengan pertemanan sama teman-temannya. Karena bayangin tuh setengah tahun pandemi belajarnya online nih dari dalam rumah. Nggak banyak langsung ketemu 20-30 orang teman seusia lagi ya, yang otaknya lagi sama-sama berkembang. Jadi orang tua di rumah sering dapat komplain anaknya mukul orang, atau nanti anaknya bercanda sama teman sampai nangis karena nggak ngerti cara berinteraksi sosial, harus belajar lagi. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu mengalami hal seperti ini juga atau hal-hal lain, silahkan dituliskan. Oke, dari Karut, anak-anak senang bisa main sama teman-teman pada waktu online masih malu-malu. Waduh, malah puji Tuhan ya Kak ya. Dengan mulai masuk sekolah offline, ternyata anak-anak jadi happy. Ya, banyak klien saya juga bilang, aduh happy banget. Saya kalau di klinik dipanggilnya Miss Anas. Happy banget Miss Anas, aku bisa ketemu teman, katanya gitu. Terus dari Bu Witri ada undurnya kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Terus berkurangnya keinginan aktivitas di luar rumah karena ternyata lebih enak dalam rumah ya, padahal dulu mereka ditahan-tahan pandemi, aduh pengen keluar rumah gitu ya karena ini comfort zone baru ya. Terus senang bisa lari-lari dan menikmati lingkungan sekolah setelah 2 tahun tidak sekolah. Oke. Sekolah selalu ditunggu-tunggu buat main sama teman. Ada juga anak saya senang sekali karena bisa belajar offline lagi, bisa main untuk ada cerita juga, ada teman pria, terus kita iseng dan berisi, senang bisa bertemu teman-teman. Oke. Ada yang senang sekolah offline, ada yang nggak mau ditinggal orang tua gitu ya. Jadi lihat ya, dari dengar cerita aja beragam sekali pengalamannya ya, dan nggak apa-apa namanya jadi manusia, pengalamannya berbeda-beda. Oke. Senang bisa sosialisasi lagi dengan teman dan lebih fokus dengan guru ngajar. Anak saya umur 4 tahun mulai masuk TK, senang sekali karena ketemu banyak teman dan bisa lari-lari. Nah, di sisi lain anak-anak jadi tahu nih ngomong kasar ya. Kayak Ibu Nur Ari bilang ya, dari lingkungan sekolah yang tadinya lumayan steril ya kalau kita di rumah aja. Wah, menarik ya pengalamannya. Terima kasih Bapak Ibu yang udah sharing. Nanti kalau kepikiran boleh tulis juga ya, karena itu membantu saya lebih memahami. Oke. Nah, itu kan tadi perubahan-perubahan yang saya tanya dan Bapak Ibu jawab tuh lebih banyak tentang di sekolah. Padahal perubahan di sekolah itu kan juga mempengaruhi perubahan di rumah atau sebaliknya. Apa yang terjadi di rumah atau di keluarga juga mempengaruhi sekolah. Nah, tapi saya mau fokus karena hari ini sesinya tentang Bapak Ibu sebagai orang tua dan juga dalam rangka bulan keluarga. Apa nih yang Bapak Ibu rasakan dengan situasi di rumah atau di dalam keluarga Bapak Ibu nih terkait tahun ajaran baru anak-anak mulai sekolah offline? Nggak harus langsung dijawab, bisa tarik nafas dulu, diingat-ingat ya dari Juli, Agustus sampai Oktober ini di rumah suasananya jadi seperti apa ya? Karena kadang-kadang kita nih menjalani hidup berkeluarga atau rumah tangga kadang-kadang udah rutinitas aja ya, jalan terus. Oh ya, dari Senin ke Jumat, Sabtu, Minggu ke gereja udah mulai lagi gitu. Padahal ada hal-hal yang mungkin ada yang beda nih dengan anak-anak mulai sekolah offline, ada rutinitas baru. Oke. Habis itu jadi lebih sibuk. Nah, boleh diceritain nggak nih, Karani, definisi lebih sibuknya apa? Tadinya kan online di rumah, bisa bangun 10 menit sebelum sekolah mulai gitu. Kalau sekarang harus pagi, udah harus bangun pagi, terus ada perjalanan harus ke sekolah gitu-gitu sih. Jadi lebih, apalagi mulai harus bawa makan, jadi mesti siapin makan gitu. Gitu Kak. Oke, jadi lebih riuh untuk siap-siap makan ya. Kalau di rumah kan gampang ya.
Oke, terima kasih Kak Rani. Sama nih dari Kak Gracia juga bangun pagi dan siap-siap makan dan perlengkapan sekolah anak ya. Beberapa klien saya itu yang anak-anak mereka buru-buru mau berangkat ke sekolah, lupa pakai sepatu. Kenapa? Karena bisa sekolah online nggak pakai sepatu. Ada nggak anak-anak yang ngalamin lupa bawa sepatu atau kita yang juga lupa biasanya cuma pakai seragam doang. Jadi ini menarik ya kehebohan-kehebohan ini. Oke. Ada lagi yang ngalamin? Apa itu, Pak? Terus dengan kakak adik di rumah yang mungkin terutama buat orang tua yang punya lebih dari satu anak, gimana nih dinamika di rumah? Si kakak belajarnya ini, si adik belajarnya ini, gimana tuh? Oke, dipikir-pikir ya, kadang-kadang kita refleksi diri itu penting loh kita lakukan, dan kadang kalau nggak ada yang nanya atau nggak ada salah, kita kayak oh ya ini ternyata terasa juga. Nggak ada jawaban benar salah nih, karena setiap keluarga punya pengalaman masing-masing. Oke. Nah, saya pengen kembali fokus ke Bapak Ibu nih. Ada nggak sih kesulitan yang Bapak Ibu alami di 3 bulan terakhir nih? Baik dengan diri sendiri, kayak mungkin buat ibu-ibu yang tadinya nggak harus selalu bangun pagi nih, bener-bener jam 4 pagi mesti bangun ya, karena anaknya masih sekolah, misalnya mesti masak dulu gitu. Atau kita juga beberapa orang tua yang bekerja, yang saya tahu tuh mereka juga udah mulai aktivitas offline kan. Jadi kitanya adaptasi anak sekolah offline, kitanya juga adaptasi atau ada hibrid gitu ya. Atau kemarin kayak 2 minggu belakangan, tiap sore hujan deras, padahal kita mesti pulang ke rumah, mesti ngurusin anak lagi di rumah, mungkin itu bikin kita lelah juga ya secara mental. Apapun deh yang kira-kira Bapak Ibu merasa nyaman untuk diceritakan atau bisa chat private ke saya, apa yang dialami di 3 bulan terakhir, baik dengan diri sendiri maupun dengan pasangan, tentu yang cukup merasa aman dan nyaman untuk di-sharing, ataupun dengan anak nih. Beberapa klien saya yang memang mereka ada kesulitan belajar, tadinya cukup aman ketika belajarnya di rumah, karena orang tuanya bisa dampingin, tapi begitu sekolahnya di offline, itu ibu-ibunya jadi susah juga untuk mengikuti perkembangan belajar anaknya. Oke, ada yang kehilangan kakaknya ya Bu ya. Oke, jadi ada grieving ya. Terima kasih sudah bercerita. Ada Ibu Lida cerita anak paling kecil lagi adaptasi ujian beneran di sekolah ya, selama ini kayaknya main-main ya. Oke. Apalagi nih yang berubah di diri kita. Oke, ada yang DM private ke saya bilang emosi anak jadi nggak stabil, bisa tiba-tiba mogok, nggak mau masuk sekolah, sesekali masih nangis di sekolah. Gimana Bu rasanya anaknya kayak gini? Kesulitannya pusing aja mikirin bekal tiap hari membawa apa ya. Kesulitan bagi waktu, kesulitan manage waktu dan prioritas. Waduh, itu masalah kita semua ya. Anak yang kelas 1 susah bangun pagi. Oh ya, beberapa klien saya juga pas mulai sekolah offline tuh susah bangun pagi. Makan pagi sedikit karena sama TK online. Kejar-kejaran sama waktu, iya. Menyiapkan 2 anak dengan waktu sekolah yang berbeda. Mama jadi berasa stres, kepikiran nggak bisa fokus kerja di kantor. Tiap pagi ini udah horor ya, pressure ya. Kesulitan mengajarkan anak ketika sudah offline, lebih nggak sabar ya rasanya ya. Yang ABG saatnya susah disuruh belajar ya, welcome to teenagers time ya. Terus membagi waktu, anak saya ada 3, jadi status saya bekerja, jadi harus bisa dampingin ngerjain PR. Jadi ngerjain PR di malam hari udah capek, udah ngantuk ya. Secara fisik lebih capek, iya benar-benar ya, setelah offline ini kita tuh secara fisik lebih tertantang ya, benar-benar ya. Karena harus nyiapin bekal, harus nganter sekolah, anak-anak masih kaget bangun pagi, gitu. Tenaga dan emosi berasa drain di penghujung hari. Wah, iya ya.
wah, you are not alone ya. Jadi minimal dari saling sharing ini terasa ya kita semua lagi adaptasi transisi dengan kehidupan offline ini. Tuh, ada lagi. Me time suka dikorbankan, jadi lupa sama diri sendiri. Iya, bener banget nih. Apalagi mungkin Bapak Ibu tanpa kita sadari nih, nggak tahu, saya lagi penasaran nih. Awalnya tuh dari mana? Dari guru-guru kan biasanya ngikutin kepala sekolah ngikutin kurikulum atau Diknas, tapi saya ngerasa hampir semua sekolah ini kayak lagi kejar-kejaran ngajarin anak, kayak lupa gitu 2,5 tahun pandemi ini, anak ini lagi pada transisi gitu, mereka bisa tahu kapan mesti bangun pagi, bisa rutinitas sekolah aja tuh udah KPI yang bagus menurut saya ya dari segi kesehatan mental, tapi nggak ngerti kenapa nih sekolah-sekolah di Jakarta ngebutnya minta ampun buat belajar. Kalau Bapak Ibu punya akses ke sistem, banyak kan mungkin di sini ada yang sekolahnya di penabur gitu ya, atau di sistem pendidikan, boleh nggak saya dibantuin untuk sharing ini bener-bener kesehatan mental anak-anak transisi ini nggak masuk akal kalau disuruh ngebut pelajarannya ya, gitu. Oke, sip. Terima kasih. Sekarang sudah menceritakan hal-hal yang berat yang kita alami, tapi kita teruskan, mungkin rasanya makin capek ya di kepala, di dada. Kita boleh nafas sama-sama, tarik nafas yang dalam, lalu dihembuskan. Gitu. Jadi kalau kita lagi ngerasa capek, terbeban berat gitu ya, selain berdoa secara emosi psikologis, yang kita lakukan itu adalah tarik nafas yang dalam, lalu dihembuskan dengan bersuara. Bapak Ibu pernah coba nggak? Jadi kalau kita nafas dengan bersuara, kita mengintensikan beban-beban emosi itu kan kerasa di tubuh, sama di kepala. Kita mengintensikan beban-beban emosi yang kerasa di tubuh itu ikut rilis bersama nafas kita yang bersuara. Kalau nafas bersuara nggak nyaman, nafas biasa juga itu sudah membantu kok. Tapi kalau pengen dapat lebih tekanan gitu, silahkan nafas bersuara ya. Tarik nafas yang dalam, terus dikembangkan, buang nafas dengan bersuara. Gitu. Terus lakuin 2-3 kali, terus habis itu bisa minum air putih. Jadi selama sesi webinar hari ini boleh banget loh sambil ada cemilan, minum, ada yang suka pakai yang living essential oil buat ngerasa bisa lebih grounding juga boleh dipakai. Oke. Jadi ternyata you are not alone ya, hampir semua di setiap keluarga, di setiap rumah tangga lagi struggling dengan adaptasi transisi sekolah offline ini maupun kita yang kembali rutinitas bekerja ya. Oke. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Nah, jadi kita itu sebagai orang tua dan pengasuh ini sebenarnya juga merasakan adaptasi dan stres dalam masa transisi tahun ajaran baru yang mulai offline ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu udah sadar dari kemarin-kemarin atau makin sadar lagi, ya juga ya gitu. Jadi ini yang kita perlu sadari dalam aspek psikologis, itu setiap kali kita lagi adaptasi, transisi, itu selalu berat secara mental. Kalau kita udah terbiasa sama sesuatu, itu udah otak kita udah belajar, udah beradaptasi, tapi udah biasa begini, udah nyaman begini, berubah lagi. Kayak sekarang kan, awalnya pandemi kita bingung ya, aduh kok semua serba online, lama-lama kita udah kebiasaan online ya. Sekarang masih berubah lagi keluar rumah, nah itu yang kita juga lagi adaptasi. Nah, jadi karena sesuai tema webinar hari ini, saya pengen ngajak Bapak Ibu untuk jadi orang tua yang cerdas emosi dan cerdas mengenal stres. Jadi kalau hari ini saya mau menawarkan buat Bapak Ibu, bukan cuma sekedar yuk jadi orang tua yang cerdas, cerdas apa nih? Yang juga seperti saya nggak bisa ngajarin cerdas finansial nih soalnya. Jadi yang saya bantu ajarin adalah cerdas emosi dan cerdas mengenal stres. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu udah pernah lihat spektrum stres ini atau belum, tapi kalaupun belum, saya mau ceritain kalau yang sudah bisa didengarkan lagi. Kalau kita sendiri nih sebagai orang dewasa, orang tua, kita itu punya spektrum atau gradasi level stres kita. Di mana dalam stres itu definisinya kan tekanan, stres ya, tekanan. Di mana dalam hidup kita butuh tekanan tapi yang secukupnya. Di mana tekanan yang secukupnya buat tiap orang tuh berbeda-beda gitu. Buat saya tekanan yang secukupnya adalah bawain webinar kayak gini, kenapa? Karena udah biasa. Tapi kalau saya nggak bisa ngerjain pembukuan Excel, saya disuruh bikin pembukuan, itu buat saya tuh tekanan berlebihan, bikin stres gitu kan. Apalagi ini pembukuan untuk 100 orang gitu ya. Jadi nggak apa-apa, tiap orang itu tekanannya tuh berbeda-beda. Nah, kemudian dalam hidup itu, kita kalau terlalu nggak ada stres, kayak di level sebelah kiri, itu juga bingung ya. Kalau waktu awal pandemi ya kayak semuanya lockdown itu, saya sendiri bingung nih, nggak bisa praktek, terus nggak ada kerjaan, bingung ngapain ya, teman nggak bisa ketemu, nggak boleh keluar rumah. Jadi kalau terlalu membosankan, terlalu nyaman,
kita juga nggak termotivasi. Yang kita pengen tuh di tengah-tengah, tapi terlalu capek, lelah, aduh rasanya kok bangun tidur tuh udah capek aja tuh tadi, bangun pagi aja udah deg-degan nih pagi ini kayaknya berat banget, membuat kita makin cemas. Lalu kalau cemas berlarut-larut bisa jadi burnout, itu juga nggak sehat. Kabar gembiranya semua ini tuh bisa kita latih, bisa kita ubah, tapi penting sekali self awareness, penting sekali. Bapak Ibu minimal di malam hari ini kalau ada yang mau coba, kalau nggak mau coba juga nggak apa-apa, didengerin aja. Minimal malam hari ini di tanggal 17 Oktober nih di jam 7.32 coba pengenali deh, tarik nafas ke diri, terus liatin saya lagi di spektrum yang mana ya ini. Kalau Bapak Ibu lihat mirip kayak spektrum apa pengisi penanda gas mobil, bensin di mobil ya gitu. Jadi antara kita penuh, burn out, atau kita terlalu kosong, atau di tengah-tengah. Nah, kalau dari Bapak Ibu sendiri, dengan hanya melihat nama-namanya, kira-kira lagi di level mana ya hari ini? Nggak harus dijawab di kolom Zoom juga nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu jadi lebih sadar. Duh, kayaknya saya udah mulai fuzzy mind. Fuzzy mind itu tuh otaknya tuh kayak banyak hal yang dipikirin, tapi bingung mana dulu yang mau dikerjain gitu. Atau, oh saya cukup energetik kok, kayaknya saya lagi ngerasa hidup saya cukup terkelola. Kalau nanti ada kata-kata yang nggak dipahami, boleh googling atau boleh tanya juga ke saya ya, ini maksudnya apa? Gitu. Kenapa ini penting? Karena seringkali kitanya sendiri sudah lagi dalam keadaan stres, anak-anak itu cuma memicu kita. Bapak Ibu sadar nggak, di hari kita lagi capek banget, anaknya makin susah diatur. Di hari kita lagi PMS, atau lagi ada konflik sama pasangan, atau mertua, atau keluarga, hari itu anaknya jadi lebih nyebelin dan susah dikasih tahu. Kalau kita nggak punya, atau kita nggak melatih kesadaran akan diri kita sendiri, kita seringkali ngerasa nih anak saya nih bikin gara-gara ya, gara-gara nih anak saya nggak mau disuruh belajar, ini jadinya saya jadi makin marah nih gara-gara anak saya nggak mau makan atau makannya nggak bisa jadi marah. Tapi jangan-jangan kita sendiri udah lagi dalam keadaan stres, jadi menghadapi merespon kondisi anak udah makin nggak bisa nyantai gitu ya, nggak bisa santuy nih kalau bahasa zaman sekarang. Nah, ngobrol di breakout room Zoom untuk saling berbagi, karena yang saya mau tekankan, nggak ada benar, nggak ada salah, tapi kita semua punya posisinya masing-masing gitu. Sip. Nah, jadi di masa transisi pandemi ya saya bilangnya, di masa ini karena kita mulai sekolah offline, itu kesehatan mental anak atau pengelolaan emosi anak itu sangat dipengaruhi juga oleh kondisi emosi dan kesehatan mental orang tua. Yang ini menurut saya salah satu hal yang dulu orang tua kita tuh belum tahu ya, pemahaman mereka tentang pengasuhan anak belum sampai ke, oh ternyata penting ya mengelola kesehatan mental saya atau mengelola kesehatan emosi saya, bukan cuma fokus jadi ibu yang baik, bapak yang baik gitu kan. Sehingga kalau sekarang lagi heboh kasus soal KDRT, seringkali kita mendengar, oh ya nggak apa-apa deh bertahan relasi pernikahan demi anak gitu kan. Padahal anak itu sehat mental tergantung orang tuanya sanggup nggak mengelola hidup emosinya sehari-hari. Jadi saya pengen menawarkan pemahaman ke Bapak Ibu bahwa kalau kita mengelola kesehatan, kalau kita mau lebih cerdas emosi, cerdas kesehatan mental bagi diri kita maupun anak, itu seperti kita naik pesawatnya turbulens, masker oksigen tuh buat kita dulu nih, baru kita bisa membantu anak gitu. Dan ini mungkin hal yang secara konsep berbeda dari orang tua kita zaman dulu, di mana mama saya aja masih punya konsep orang tua yang baik itu yang bekerja mati-matian buat anak, yang berkorban mati-matian buat anak. Ibu yang baik itu yang tidurnya paling sedikit tiap hari, makan paling belakangan gitu, yang penting anaknya makan dulu. Nggak apa-apa deh ibunya kucil, yang penting anaknya mandi gitu kan ya. Tapi untuk jangka panjang kita juga perlu taking care diri kita, karena mengasuh anak ini, nggak tahu Bapak Ibu sudah sadar atau belum, tapi mengasuh anak ini maraton ya. Masih sampai umur 25 tahun, otak manusia secara saintifik itu matang area prefrontal cortex-nya. Jadi kita mesti ngebayangin energi kita, kesehatan kita, semoga Tuhan memberikan kita umur panjang, mudah-mudahan masih bisa menemani anak-anak kita sampai umur 25 tahun, sampai mereka jadi manusia mandiri, secara mental, secara spiritual, rohani, dan kemampuan, karena untuk inilah kita juga masih butuh energi buat diri kita sendiri ya. Kalau kita udah kepayahan, kelelahan, jadi nggak mungkin ya mendampingi anak untuk lebih kenal emosi mereka. Gitu. Nah, ini pertanyaan refleksi aja tapi nggak harus dijawab.
nanti mungkin bisa dijawab di kolom di waktu sesi breakout room. Gimana nih kondisi emosi dan kesehatan mental Bapak Ibu saat ini? Kayaknya kalau secara umum kita cukup lelah ya, sama-sama cukup lelah saat ini, banyak tuntutan, banyak perubahan. Jadi yang nanti kebelakangan sisanya saya pengen ajak Bapak Ibu untuk mengenali ke diri self-care for parents nih. Saya nggak tahu Bapak Ibu sering nggak ikut webinar parenting, tapi dari pengalaman saya seringkali tuh kalau webinar parenting tuh langsung ke anaknya boleh begini, nggak boleh begini, anak tuh harusnya gini atau enggak, tapi padahal ini kita manusia ke manusia ya. Jadi yang ngejalanin itu kan orang tua. Jadi orang tuanya juga perlu taking care diri sendiri dulu. Apa sih taking care dirinya nanti kita akan lihat supaya kita bisa berbagi kepenuhan, keutuhan diri dan energi diri kita ke anak kita. Ada yang pernah dengar kata-kata self-care ini? Pakai self ya, diri. Kalau self-care yang minyak angin itu brand ambasadornya Agnes Monica gitu. Kalau ini self-care ya gitu. Ada yang pernah dengar soal self-care? Lagi self-care for parents atau baru pertama kali dengar? Boleh tulis di kolom chat. Nah, ini salah satu panduan kadang karena kalau kita belum familiar tentang kesehatan mental atau kesehatan emosi, biasanya kita butuh pemicu nih, pemantik gitu ya. Misalnya salah satu dari hasil penelitian dari Asosiasi Psikolog di Australia itu sudah menemukan pola emosi kita selama pandemi, dan ini transisi pandemi juga sama nih. Tahap pertama, aduh nggak percaya, atau kita aduh akhirnya bisa keluar rumah, tapi ternyata datang masalah baru gitu kan, anaknya marah atau kita marah, aduh kenapa sih kok nggak beres-beres sih, anaknya nggak ngerti kemandirian karena udah 2,5 tahun di rumah aja. Atau juga sedih, aduh kenapa ya aku harus keluar rumah, enakan di rumah terus. Ada nggak anak-anak yang protes, kenapa aku harus sekolah pakai seragam, kenapa aku harus ujian. Nah, anak-anak tuh suka ada pertanyaan seperti itu tuh. Atau buat kita nih yang ibu-ibu, kenapa sih saya harus nyiapin bekal tiap hari, capek banget gitu kan. Nah, setelah tahap 1, 2, 3 ini dilewatin dan kadang-kadang maju mundur ya, tadinya udah mau mulai accept, kesel lagi gitu ya, itu nggak apa-apa, wajar banget. Dalam emosi manusia itu, saya bilang kayak lagu Syahrini, maju mundur cantik, itu wajar sekali dalam kesehatan mental manusia. Baru kita lebih optimis sama itu. Nah, penting juga mengenali skala emosi kita nih dari 1 sampai 10, tadi yang mungkin mayoritas secara umum merasanya capek ya, lelah gitu ya. Dari 1 sampai 10, seberapa intens sih rasa lelah dan capek yang Bapak Ibu rasakan gitu. Dari skala 8, 9, atau capek tapi masih tengah-tengah, nih skala 5 atau 6. Jadi ini namanya termometer emosi. Kalau kita lebih punya angka untuk mengenali emosi kita, ini jadi bahasa yang lebih konkret untuk kita bercerita ke pasangan. Kan seringkali isu antar pasangan itu adalah buat kita ini tuh udah nakutin, buat dia biasa aja. Buat kita ini cemas, buat dia gitu aja santai. Sebaliknya, buat pasangan kita itu sensitif banget, buat kita biasa aja. Nah, dengan kita punya takaran angka nih, aduh aku nih cemas skala 7 dan 10. Pasangan kita jadi bisa merespon dengan lebih tepat karena buat dia tuh segitu ya, walaupun buat aku enggak, tapi ini penting buat dia. Dan termometer emosi ini nanti juga membantu kita bisa jadi orang tua yang cerdas emosi ke anak. Kalau ke anak, terutama mungkin anaknya di bawah 8 tahun, biasanya intensitas emosinya itu 1-5, atau kita bilang emosi kesal yang kamu rasain tuh besar, sedang, atau kecil gitu. Jadi intinya dia makin merasakan bahwa emosi itu ada gradasinya. Kenapa ini penting? Saya lagi menangani kasus-kasus anak-anak SMP yang suaranya tolong kecil. Teman-teman nggak tahu cara mengelola emosi, dan dia langsung pukul temennya. Ternyata pas saya ajak ngobrol kayak gini, dia nggak tahu bahwa emosi itu ada gradasinya. Dia cuma taunya marah banget sama nggak marah. Tapi emosi tengah-tengah dia belum terbiasa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa pelan-pelan mengajarkan termometer emosi di rumah dengan anak, nanti ada contoh gambarnya. Atau di buku yang saya bikin juga ada yang judulnya Kamu Tak Harus Sempurna. Itu jadi anak-anak kita nih udah dari kecil sedini mungkin kita tanamkan pengenalan emosi ya. Kalau nggak jadi kayak kita nih udah dewasa baru belajar mengenali emosi, jadi double PR-nya, belajar kenal emosi diri, terus mesti bantuin anak lagi di zaman sekarang ya. Semua artikel parenting bilang kita perlu validasi emosi anak, apaan tuh gitu ya. Terus mesti bantuin anak kenal emosi. Nah itu tuh jadi berat PR di kita. Tapi kalau kita bisa bantuin anak-anak, mudah-mudahan mereka jadi lebih punya bekal ya dibanding kita. Nah, ini juga penjelasan di sistem syaraf. Jadi emosi ini secara saintifik itu adanya di sistem syaraf, Bapak Ibu. Makanya
saya tuh suka bilang berdoa doang itu nggak cukup buat membantu kita mengelola emosi, karena secara saintifik biologisnya badan kita itu nyimpan emosi dan harus tahu juga cara-cara memproses emosi lewat tubuh. Seperti kita itu butuh, setelah kalau kita lapar, kita butuh makan, masuk nih makanannya ke kerongkongan tenggorokan. Saya belum pernah ketemu ada orang yang berdoa doang dia kenyang nih. Kalau masih hidup di dunia manusia ya. Soalnya kita kan bukan cuma spirit doang nih. Jadi butuh ada proses manusiawi, makan makanannya ke kerongkongan, ke pencernaan baru dia kenyang. Sama emosi pun selain dengan berdoa, kita juga perlu tahu cara-cara mengenali emosi ini. Nah, ini yang saya pengen sharing ke Bapak Ibu, ketika kita sedang stress out, atau kita lelah, capek, atau terlalu banyak perubahan di saat yang sama ya, itu ada bagian syaraf di otak kita namanya windows of tolerance atau jendela toleransi kita itu makin mengecil ketika kita kurang tidur, kurang makan, banyak stres atau mesti beradaptasi di saat yang bersamaan. Jadi stres itu ada yang satu hal berat kita alamin bikin kita down, ada juga hal-hal kecil tapi semuanya barengan ya kan. Makanya tiba-tiba dapat email banyak atau WhatsApp banyak suruh ngerjain ini, itu tuh langsung stress out. Nah, sehingga kalau kita keluar dari Windows of Tolerance kita, bayangin aja Windows of Tolerance di kepala kita ini kayak kuota bandwidth internet nih Bapak Ibu. Kalau kita mau enak nih bisa muter Zoom, bisa dengerin suara, mesti punya 20 GB. Tapi gara-gara stres itu, kita mungkin kapasitas di kepalanya kayak kuota internetnya itu cuma Rp10.000, sehingga kita keluar nih dari Windows of Tolerance kita. Akhirnya modenya ada yang atas tuh Bapak Ibu, yang gambarnya kayak gunung meletus, senggol bacok mode, marah-marah, out of control, atau cemas terus kayaknya pengennya marah-marah aja mulu gitu, atau yang bawah hypoarousal, aduh udah deh bodo amat, kayaknya tidur aja terus, nggak pengen kemana-mana nih gitu. Dalam hidup kita sehari-hari wajar kok kita keluar dari windows of tolerance kita, naik ke atas atau ke bawah. Yang perlu kita nanti latih adalah balik lagi ke tengahnya dengan cara self care emosi dan self care diri kita, yang ada 5 hal nanti akan saya jelasin di belakang. Termasuk mudah-mudahan dengan kita lebih kenal sama zona toleransi diri kita, terus kapan kita akan keluar dari zona toleransi ini, kita jadi ngerti, oh kenapa sih anak saya marah-marah mulu, kayaknya windows of tolerance dia lagi nggak banyak deh, atau kenapa sih kok anak saya maunya tidur aja terus gitu, atau dia malah ditanya oh nggak tahu gitu. Jadi mungkin dia lagi keluar dari windows of tolerance gitu. Jadi yang penting minimal hari ini kita sadar dulu ke diri kita nih, oh berarti nih kalau saya lagi senggol bacok mode, saya lagi keluar dari windows of tolerance saya nih. Nanti kita cari tahu hal-hal apa ya yang membantu kita bisa memperlebar windows of tolerance-nya, maupun bisa membantu kita kayak bola basket, kalau lagi keluar dari windows of tolerance bisa balik lagi ke zona tengah gitu. Dan itu ternyata ini bisa dilatih karena otak kita itu kayak otot Bapak Ibu, bukan cuma anak-anak yang otaknya ada plastisitas untuk berubah, tapi otak kita juga masih bisa berubah. Nah, ini pertama kali saya bahas di webinar orang tua nih. Biasanya cuma ke praktisi-praktisi, tapi saya pas kemarin diskusi sama teman-teman GKI Pondok Indah, saya rasa ini hal yang penting ya, sebelum bahas soal teori-teori parenting macam-macam. Tapi saya pengen mengajak Bapak Ibu untuk, nggak tahu deh Bapak Ibu udah pernah dengar atau belum soal self-regulation ini, tapi saya pengen mengajak Bapak Ibu hari ini paling nggak sadar dulu kalau penting untuk kita jadi orang tua yang cerdas emosi, dimulai dari kita berlatih mengenal, ini ada istilah namanya regulasi diri. Jadi regulasi kalau di istilah psikologi itu bukan peraturan ya, tapi kemampuan kita ngelola gitu. Regulasi diri maupun namanya self-regulation. Karena kalau kita udah lebih ngerti tentang diri kita lebih bisa nih ngebantuin atau memahami self-regulation anak. Secara umum, seperti ini kita dibantu dengan gambar. Secara umum, kita itu ada di 5 zona ini nih. Ada yang udah shutdown. Oh ya, apapun orang ngomong, kalau udah capek, udah shutdown aja. Gitu. Atau kalau misalnya, ini dan juga menariknya ya, kalau dibahas ke dinamika dengan pasangan, kadang-kadang kita nih beda sistem self-regulation sama pasangan. Jadi kita masih pengen cerita, dianya udah, aduh aku udah capek, nggak mau diajak ngobrol lagi. Jadi membuat konflik dengan pasangan. Padahal ternyata beda sistem. Kalau kita ngerti sistemnya, kayak, oh Android kayak gini, Apple kayak gini, jadi ketemu deh titik cara diskusinya. Terus ada yang bangun pagi, saya termasuk orang yang bangun pagi, low arousal kayak Eeyore di film Winnie the Pooh. Ada yang ingat nggak film Winnie the Pooh? Oh my God, this is a bad thing. What I have to do now? Gitu kan kalau si Eeyore. Nah, ada nih orang-orang dewasa maupun anak-anak yang bangun, kenapa aku harus sekolah? Kenapa aku mesti ke sekolah gitu tuh?
kalau kita ngerti, oh mereka lagi low arousal, kita jadi nggak gampang ngegas marah-marah. Kamu gimana sih? Emang kamu nggak tahu masih sekolah gitu. Kita, oh mereka belum, apa kalau kita bilang belum on ya, belum naik nih, belum nyala gini. Terus juga ada anak yang dari bangun pagi atau tengah-tengah siang atau gara-gara habis makan yang manis-manis sugar rush, high arousal kayak si Ior, lompat-lompat mulu, ngomong mulu. Mama, tadi aku di sekolah gini. 2-3 anak di mobil sambil kita nyetir kayak gitu, otak kita juga udah mau meledak ya. Ini kok cerita nggak bisa gantian gitu. Terus juga ada juga yang kalau marah-marah itu masuknya hyper arousal gitu. Tapi yang kita pengen adalah anak-anak kita maupun kita itu bisa di optimal arousal, just right state, atau bahasanya adalah dalam bahasa Indonesia yang sedang-sedang saja. Kalau Bapak Ibu dulu generasi 90-an tahu tuh di RCTI ada penyanyi dangdut Fetty Vera, kakaknya Alang Mbah Dukun. Dia bikin lagu yang sedang-sedang saja. Nah, dalam kesehatan mental dan pengelolaan diri, kita butuh nih yang sedang-sedang saja. Walaupun di Alkitab bilang jangan jadi orang yang suam-suam kuku, tapi untuk pengelolaan emosi, kalau kita bisa di tengah-tengah, itu lumayan ngebantu sih untuk bisa ngejalanin beragam hal-hal yang harus kita jalani. Nanti kalau bingung, saya akan bantu jelasin ke sini. Saya mau maju dulu. Nah, ini pertanyaan sederhana aja sebelum nanti kita masuk ke breakout room ya. Jadi, si arousal tadi bisa kita bagi ke sini juga nih. Zona biru, zona hijau, sama zona merah. Nah, saya pengen tanya dulu nih ke Bapak Ibu. Saat ini nih, di jam berapa nih sekarang? Di jam 19.47, Bapak Ibu lagi ngerasa di zona yang mana? Zona biru, aduh udah capek, udah bosen. Atau zona merah, aduh energi saya masih banyak nih, abis saya kayaknya mau beres-beres dapur deh. Atau zona hijau, saya tenang, fokus, siap belajar. Kalau Bapak Ibu sendiri di jam segini, apa rasanya di mana? Dugaan saya sih kebanyakan lagi di zona biru ya. Ada yang di zona hijau. Oke, biru. Oke. Ya, biru hijau nih kita kayak udah lagi main ini ya. Apa tuh? Kuis gitu ya. Hijau ke biru. Nah, menarik sekali nih. Jadi orang dewasa itu bisa ada gradasi. Jadi bisa kayak aku hijau tapi agak ke biru, atau aku nih merah tapi agak ke hijau. Jadi nggak apa-apa tuh kalau orang dewasa begitu. Kalau anak-anak biasanya tuh lebih kaku mereka. Saya kan kalau anak lagi happy ya happy, kalau balikin fokusnya itu lagi butuh waktu lagi gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang udah jawab. Ini exercise buat kita dulu supaya ngerti ya, supaya nanti kalau ngeliat anak kita udah mulai, oh ini bukan bukan langsung label anak kita, ini anaknya lagi males, anaknya pembangkang, oh dia lagi arousal-nya lagi ketinggian nih. Nah sekarang kita balik pertanyaannya, kapan sih Bapak Ibu ada di kolom yang biru? Kapan sih Bapak Ibu ngerasa, aduh lemot ngapa-ngapain, capek mulu, bosen, itu kapan aja sih, boleh cerita nggak situasinya? Karena mungkin tiap orang berbeda-beda. Tujuannya kita tahu, ini akan membantu nanti kita membahas soal self-care diri. Saya pribadi, karena saya setelah 2018, setelah dewasa, saya didiagnosa ada ADHD, jadi saya tuh susah fokus untuk hal yang saya nggak suka. Kalau yang saya suka, saya bisa fokus, bahkan terlalu hiperfokus. Jadi saya udah mengamati nih, Bapak Ibu, kalau saya hari Minggu ikut ibadah onsite di gereja, kalau pendetanya khotbah lebih dari 15 menit, dari yang tadinya saya di zona hijau, saya bergerak ke zona merah, ke zona biru. Udah berusaha gerakin kaki, udah berusaha pegangan sama kursi, tapi itu bener-bener setelah 15 menit dengerin pendeta khotbah, itu saya susah banget untuk ada di zona hijau. Kayak pikiran saya udah mulai kemana-mana gitu. Jadi bayangin yang orang dewasa aja struggling untuk kalau ada pelajaran waktu tertentu untuk balik ke tengah. Gimana anak-anak gitu ya. Jadi weekdays rata-rata biru. Oke. Apa tuh yang bikin di biru? Apakah kurang tidur tiap hari karena harus beres-beres rumah, terus pagi-pagi harus bangun, atau karena udah ngebayangin to-do list yang panjang, rutinitasnya itu aja, karena harus selalu mengerjakan banyak hal dan belum ada break. Betul sekali, keren. Biru itu ketika harus mengerjakan beberapa hal dalam waktu bersamaan. Wah, pinter-pinter nih jemaat GKI Pondok Indah ya untuk mengenali diri. Mantap. Terus latihan dulu coba ya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang yang energinya tuh terlalu banyak gitu. Pernah nggak Bapak Ibu
Ada nggak Bapak Ibu pernah ada di kolong merah tuh kapan ya? Mungkin nggak terlalu sering kalau udah dewasa. Biasanya anak-anak yang lebih banyak nih di kolong merah. Tapi paling nggak dalam hidup kita pernah pasti kita kelepasan marah juga. Atau kebanyakan energi. Kalau lagi liburan, ini ada nih sobat-sobat yang workaholic, tiba-tiba suruh liburan, malah otaknya tuh jalan terus, kayak nggak bisa libur. Gitu. Bener nih liburan kayak gini. Atau kan orang-orang suka bilang, ayo butuh couple time, tinggalin anak-anak, pergi semalam atau berapa jam sama pasangan, yang ada otaknya mikirin terus anaknya nih. Jadi nggak fokus juga di tengah gitu ya. Oke. Saya maju dulu ya, nanti kita bisa bahas lagi. Nah, kapan nih Bapak Ibu ada di kolong hijau? Tenang, fokus, zen, udah kayak Bunda Maria atau Mother Teresa gitu ya. Itu yang versi lebih high-nya ya. Tapi sebenarnya kita bisa fokus, tenang, bisa oh ya dapat informasi apa, dengar, nggak ngulang-ngulang tadi guru anak saya ngomong apa ya, besok saya mesti bawa apa ya buat anak saya ke sekolah gitu. Kapan sih Bapak Ibu ada di zona hijau? Ya, Ibu Agnes bilang sejak terkena COVID, stamina jadi berat. Betul sekali. Nah, kalau anak-anak udah tidur langsung ke hijau ya. Waduh, atau lagi Netflix, lagi dongeng. Kalau ini Ibu atau Bapak Roma nih, kalau senang dongeng jadinya zona hijau ya. Buat orang tua yang aduh saya mendingan beres-beres daripada main sama anak. Beda tuh zona hijaunya ya. Banyak kerjaan tapi banyak makan. Oh, zona hijau me time, zona merah kalau PMS. Oke, wah pinter-pinter nih. Oke. Ada lagi nih. Ngobrol sama suami, ikut Zoom GKI, waduh. Zona hijau kalau dengerin musik. Makanya sekarang udah lagi banyak ini ya, konser-konser ya. Cuman agak susah ya kalau punya anak di rumah ya, kalau ikut konser. Nah, tadi kan saya kasih pertanyaan walaupun nggak bisa terlalu detail, tapi kita mulai coba mengenali ya zona-zona diri kita gitu. Nah, saya pengen tanya ke Bapak Ibu nih, apa yang Bapak Ibu rasakan atau pikirkan setelah mengenali level of arousal atau si spektrum regulasi diri tadi. Jadi ibarat kayak customer service atau user experience, saya pengen tahu setelah Bapak Ibu mengenali si zona merah, zona hijau, zona biru hari ini, sekarang Bapak Ibu merasa apa atau punya insight apa? Kayak, oh iya ya saya baru ngerti tentang ini, atau iya saya selama ini sudah tahu, cuman baru lebih nggak sekarang. Apapun input atau feedback dari Bapak Ibu itu membantu saya untuk memahami gimana Bapak Ibu rasanya tadi setelah mengenali spektrum mengenali regulasi diri. Mungkin ada 1-2 jawaban, kalau yang lain lagi mikir. Ada hal yang Bapak Ibu jadi lebih tahu, atau oh iya saya udah tahu tapi makin jelas lagi, atau apa? Oke, ada yang jawab. Bahwa emosi nggak ada yang jelek, yang membedakan adalah cara kita bereaksi terhadap emosinya. Wah, keren. Ada lagi yang mau kasih jawaban lain? Saya sambil maju dulu ya, biar nanti ada waktu buat ngobrol di breakout room. Boleh tulis aja, tetap tulis di kolom chat ya. Nah, Bapak Ibu, kita jadi bisa ngebayangin deh, setiap hari anak-anak kita tuh ngalamin spektrum itu loh. Dengan gerakannya bisa lebih cepat kalau di otak anak-anak, karena mereka belum banyak pengalaman jadi manusia. Jadi mengenal gradasi emosi. Wah, keren. Makasih Mbak Agnes. Jadi kebayang ya anak-anak kita untuk hal-hal yang buat kita kayaknya receh dan sepele, ngapain sih gini aja marah-marah gitu. Kenapa sih gini aja pakai sedih? Kenapa sih aja pakai tantrum kayak gitu ya? Karena mereka itu belum banyak pengalaman jadi manusia, baru 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun gitu kan ya, atau bahkan baru 10 tahun, 13 tahun. Jadi masih geraknya tuh cepet banget, kayak metronom kalau belajar piano tuh geraknya cepet sekali. Gitu. Jadi dengan minimal hari ini kita mengenali, oh iya ya ada gradasi seperti ini, kita jadi sadar ya anak-anak kita tuh nanti di momen kapan aja ya dia bisa ada di tahap yang hijau, tahap yang biru, tahap yang merah. Gitu. Karena kalau kita bisa lebih berempati sama mereka, mudah-mudahan kita juga jadi bisa memberikan respon yang lebih tepat sama mereka. Nah, balik lagi ke ini dia nih. Jadi
intinya yang saya pengen sharing di pertemuan hari ini, level of arousal dari diri kita sebagai orang tua dan orang dewasa di sekitar anak, ini juga mempengaruhi level of arousal anak. Tapi kita bisa berlatih karena healing is possible. Ini gambaran arousal atau keterbangkitan kita ya, awareness level kita, yang kalau kita berharap kita di hijau nih yang tadi ya, tapi seringkali kita naik turun nih, antara ngantuk banget atau kita udah stres di level merah. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berlatih yuk jadi orang tua yang cerdas, terutama cerdas emosi, cerdas kesehatan mental dengan take care diri kita, terutama taking care diri kita sendiri dulu nih, nanti yang kita akan bahas di breakout room dengan topik self care for parents. Kenapa sih gitu? Kemarin hasil diskusi sama Karyani nih ya, bahwa self care is biblical loh teman-teman Bapak Ibu gitu, bahwa kita diajarkan untuk mengasihi, bener nggak? Tapi kita suka lebih banyak memberi ke orang lain, tapi lupa nih, oh iya ya diri kita juga perlu dipikirin, perlu dikasih waktu, ruang, dan nanti kita akan lihat, saya minimal pasti penjelasan dulu sebelum masuk ke breakout room, self-care itu nggak harus nunggu hal-hal mewah, kayak oh self-care itu makan di restoran bintang 5, self-care itu kerimbet, enggak, ada self-care yang justru harus dilakukan tiap hari, dan hanya butuh 5-10 menit, gitu. Justru kalau self-care-nya cuma nunggu nanti udah sebulan lagi, ya kita butuh energinya sekarang tadi ya, kayak masker oksigen di pesawat butuhnya sekarang. Jadi semoga Bapak Ibu minimal dari hari ini mengingat bahwa self-care is biblical karena kita suruh mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Jadi gimana kita bisa mengasihi pasangan, mengasihi anak-anak kita kalau kita belum banyak mengintensikan waktu 5-10 menit atau secara mindset kita punya pemahaman bahwa kita perlu taking care diri kita sendiri dulu ya. Apalagi ngurus anak masih maraton yang tadi umur 25 tahun. Jadi masker oksigennya jangan ditunda, mesti diadain tiap hari. Gimana caranya? Yuk nanti kita sama-sama mengenali ke diri kita dan cari tahu ya. Oke, ini saya langsung masuk ke bagian self-care-nya dulu aja. Nanti materi-materi yang lain Bapak Ibu bisa baca, bisa dijelaskan, bisa dilihat. Oke, jadi yang akan kita bahas di sesi breakout room itu tentang self-care wheel ini. Karena ini adalah bagian yang membantu kita jadi orang tua yang cerdas dulu nih. Jadi mungkin momen hari ini belum langsung bahas tentang anak-anak yang cerdas, tapi orang tua yang cerdas dimulai dari taking care diri kita sendiri dulu ya. Karena saya sering kali dapat masukan dari para orang tua, maupun saya udah melihat sendiri. Percuma nih baca buku parenting banyak, puluhan, ikut podcast, ikut webinar, tapi pengelolaan diri kita sehari-hari nggak bagus, itu selalu saya dibilangin, aduh saya udah tahu nih nggak boleh pukul anak, tapi saya udah kelepasan kalau anaknya udah nyebelin depan saya, kan sering gitu ya kita ya, jadi ngerasa guilty feeling ya, bersalah ya, udah tahu nggak boleh kok dilakuin. Nah kuncinya itu menurut saya bukan belajar lebih banyak lagi tentang ilmu parenting dulu nih saat ini, tapi belajar kenalin ke diri kita, belajar tanya ke diri kita, apa sih yang ngebantu diri kita untuk self-care diri, dan 5 aspek ini. Saya yakin sih Bapak Ibu pasti udah ada yang dilakukan, jadi sesi saya hari ini hanya menambahkan, oh iya saya udah banyak spiritual, physical self-care, kayaknya saya kurang emotion self-care, atau kebalikannya, saya udah banyak personal self-care, kurang nih spiritualnya. Jadi self-care ini definisinya adalah hal-hal yang kita lakukan secara intensional dan sadar untuk membantu diri kita merasa lebih rileks secara sistem syaraf, lebih connect sama diri kita, sehingga kita bisa menjadi the best version of ourselves. Sehingga kita bisa menjadi diri versi terbaik dengan melakukan 5 hal ini. Jadi itu sebenarnya adalah satu kebohongan yang ada di iklan-iklan I woke up like this gitu kan. Kalau di iklan-iklan orang bangun pagi udah ceria, nggak ada, semua hal harus kita usahain nih. Gitu ya. Jadi hal-hal yang ngebantu kita ngerasain the best version of ourselves dari secara spiritual. Spiritual itu adalah hal-hal yang membantu kita ngerasa connect dengan energi yang lebih besar daripada kita. Kita merasa connect dengan Tuhan, baik Tuhan yang dalam diri kita maupun Tuhan di luar diri kita. Dengan apa? Mungkin ada yang terbantu spiritual self-care dengan saat teduh, ada yang terbantu dengan mengajar, ada yang terbantu dengan pelayanan, dengan berbagi. Tiap orang juga spiritual self-care-nya walaupun satu komunitas beda-beda ya. Maka di gereja banyak kegiatan nih. Ada yang senangnya komsel, ada yang senangnya ikutan nyanyi. Nah itu spiritual self-care nanti diobrol di grup. Kalau saya, spiritual self-care saya tuh ini. Boleh kita sebutin 1, boleh 2 atau 3, dan nggak ada benar, nggak ada salah. Tiap orang punya preferensi masing-masing. Lalu physical self-care, berarti hal-hal yang membantu diri kita menjadi diri kita versi terbaik dengan latihan fisik atau olah fisik. Sesederhana, saya ini bukan orang yang suka olahraga dan belum bisa strength training. Saya physical self-care jalan kaki 15 menit. Gitu.
nggak bisa jalan kaki, udah nyuci baju. Kalau buat bapak ibu sendiri itu udah memberikan energi gitu kan, itu bisa termasuk physical self care. Atau dari hari ini, iya ya saya kurang physical self care nih, yang bisa dilakukan 50 menit atau 15-20 menit atau 20-40 menit kalau kita punya banyak waktu luang. Buat orang-orang yang udah sangat komit berolahraga kan mereka punya 1 jam khusus ya tiap minggu untuk olahraga atau bahkan tiap hari. Nah itu tiap orang beda-beda levelnya. Lalu professional self care. Jadi buat Bapak Ibu yang bekerja, ketika di bidang pekerjaannya ada pelatihan untuk mengembangkan kemampuan, atau ibu-ibu yang di rumah mengurus anak, oh saya pengen ikut komunitas ini, komunitas itu untuk mengembangin diri, saya pengen belajar yang lain, itu juga ngebantu diri kita berkembang secara profesional. Lalu personal self care itu hal-hal receh nih kita bilangnya, tapi ngebantu diri kita itu ngerasa lebih connect sama diri, lebih relax. Misalnya, oh ada nggak aroma sabun tertentu yang Bapak Ibu suka? Suasana ruangan kamar yang dibikin, oh lebih lightingnya lebih temaram supaya rasanya soothing. Tadi mendengarkan musik, musik yang disukai genrenya apa, itu masuk personal self care tuh. Terus juga, oh saya butuh tekstur selimut yang kayak gini. Pokoknya yang kerasa di indera kita deh gitu. Atau termasuk makanan nih, makanan nanti tuh bisa ada yang masuknya personal self care, ada yang ke physical, atau juga ada yang makanan bikin happy masuknya emotional self care. Nah, kalau emotional self care itu adalah hal-hal yang kita lakukan dengan sadar untuk membantu kita mengelola emosi, mulai dari latihan napas. Sekarang di YouTube atau di sosial media juga banyak tuh informasi-informasi latihan napas macam-macam jenisnya, Bapak Ibu bisa coba. Ada yang sekarang ada yang sukanya tuh mengelola emosi dengan menggambar, atau dia bikin play, atau dia sukanya masak. Ketika ada nggak Bapak Ibu yang lagi kesel tuh sukanya masak atau malah bersih-bersih, itu juga termasuk emotional self care walaupun itu kayaknya gerakan fisik nih gitu. Jadi makanya tiap orang tuh butuh menceritakan pemakanaan dia dari satu kegiatan, karena buat tiap orang itu bisa beda-beda gitu. Nanti buat emotional self care yang berikutnya mungkin di akhir sesi webinar saya akan menawarkan ini self care emosi versi saya. Jadi kita bikin jurnal emosi Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak ada waktu untuk benar-benar tadi nulisin apa ya emosi yang saya rasain, intensitas emosinya berapa ya, lalu bikin kata-kata penyemangat saya sendiri, ya udah tuh emosi-emosi ketumpuk begitu aja. Nah, jadi yang akan kita bahas bagaimana hari ini supaya Bapak Ibu bisa menjadi orang tua yang lebih cerdas secara emosi, dimulai dari mengenali. Saat ini, jadi ada 2 pertanyaan. Saat ini, self-care yang sudah saya lakukan minimal dari bulan Juli sampai Oktober, itu dari 5 hal ini aspeknya apa aja sih yang sudah saya lakukan? Contohnya apa ya? Cobain. Apalagi nanti kan di pertanyaan pertama, itu diputar dulu ya buat fasilitator breakout room. Jadi satu pertanyaan pertama yang udah saya lakukan diputar dulu ke semua orang, supaya karena kita tuh kan belajar dari mendengar sharing orang ya. Oh, ternyata dia terbantu kayak gitu ya. Aku belum pernah nyoba nih. Gitu. Nanti baru pertanyaan keduanya, dari sesi hari ini apa yang kayaknya kurang nih dalam hidup saya sehingga kok kayaknya saya tuh tegangan tinggi terus atau capek terus atau marah-marah terus. Apa yang pengen saya coba? Contoh konkretnya apa yang pengen saya coba? Gitu. Paling nggak kita jadi membuka opsi bahwa oh kayaknya saya perlu lakuin ini. Kadang-kadang ada yang udah 5-5-nya tapi kurang durasinya. Gitu. Oh saya selama ini cuma yang 10 menit, mungkin saya masih coba yang 30 menit. Tapi buat yang nggak pernah sama sekali, self care 5-10 menit pun udah sangat-sangat membantu. Kalau tadi ada yang suka nyium-nyium aroma-aroma terapi, mungkin bisa masuk ke emotion self care atau personal self care. Jadi yang ngebantu diri sendiri. Sampai di sini cukup dipahami atau ada yang mau bertanya dulu? Silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya. Kalau belum, kita boleh langsung masuk breakout room-nya ya, Kak. Jadi nanti kita ketemu lagi di 8.20 ya. Aku mau tanya dong. Sorry. Oh, silakan. Oke, contoh bedanya emotion self-care sama personal self-care. Jadi, boleh dijelasin lagi nggak, Kak? Sorry. Thank you. Ya, thank you pertanyaannya. Jadi, saya juga mau kasih perspektif ke Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini. Kalau dalam kesehatan mental itu lebih banyak preferensi. Jadi, nggak hitam putih kaku, nggak ada benar salah. Jadi, betul banget ada satu aktivitas itu kenanya personal self-care, kenanya ke emotional self-care. Saya itu seneng banget sama tekstur baju yang halus dan lembut. Itu kan personal self-care ya, karena pilihan pribadi saya. Tapi kalau saya ngerasa lebih enakan karena pakai tekstur baju ini atau ada musik jazz yang saya suka, itu kan personal. Tapi kalau mood saya lebih tenang, lebih relax, itu kenanya emotion gitu ya. Jadi after effect dari yang kita lakukan itu bisa masuk ke emotion self-care juga.
Cukup bisa dipahami? Oke, Tadi yang terima kasih. Oke, sip. Jadi coba ngobrol dulu dan lebih penting tuh refleksi dirinya dulu di hari ini. Jadi nggak ada benar salah. Yang penting kita jadi sadar self care saya seberapa ya sekarang ini dan apa yang mau saya tingkatin. Itu dulu. Silahkan Karut, boleh dibagi breakout room-nya. Mas Kak, ada satu lagi Kak. Tadi sama professional self care contohnya apa Kak? Tadi ada pertanyaan di chat. Profesional self care kalau buat saya karena saya kerjanya sebagai psikolog anak dan remaja. Jadi kalau saya ikut webinar tentang gimana nih mendampingi remaja zaman sekarang atau tentang gimana saya menjadi psikolog yang lebih handal, itu bagian profesional self care. Itu saya belajar public speaking nih karena nggak diajarin sebenarnya buat public speaking kayak gini. Nah buat Bapak Ibu teman-teman yang saya mau meningkatkan kemampuan saya sebagai diri loh. Jadi profesional self care ini sebenarnya adalah tentang ada nggak hal yang Bapak Ibu lakukan hanya untuk diri sendiri, bukan untuk anak? Misalnya, saya itu senang berkebun, senang bertanam, atau saya senang belajar investasi, atau saya senang belajar tentang tata ruang desain, atau saya senang ngulik-ngulik soal resep makanan untuk diri saya, untuk pengembangan diri. Jadi profesional self care itu maksudnya kuncinya ke pengembangan diri sebagai diri kita loh, bukan diri kita sebagai istri, sebagai suami, atau sebagai ibu atau ayah dari anak-anak kita. Jadi yang fokusnya buat diri kita sendiri. Gitu. Cukup bisa dipahami? Oke, terima kasih Kak. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, tetap ya di 8.20 cukup ya kira-kira ya untuk breakout room-nya. Boleh minta tolong ke admin untuk membagi bor, nanti kita balik lagi dan boleh tolong diingetin kalau udah mau 5 menit sebelum ditarik lagi atau menarik diri sendiri, silakan. Selamat berdiskusi. Kak Anas, Iya. Kak Anas mau join lagi ke BOR atau Ya. tetap stay di Zoom? Kalau join nanti saya bisa masuk ke grup-grupnya ya. Iya, bisa sih Kak. Mungkin 5-10 menit lagi kali nanti pas sudah terakhir aja. Oh, baru mau masuk ke roomnya ya. Kak Anas kodein aku aja ya. Siap. Thank you Kak.
Ada Mi, boleh Kak? Aku dimasukin ke grupnya. Halo? Oh iya, sip. Oke, Kak.
Kak Anas mau ke grup lain lagi nggak, Kak? Udah, tadi aku udah masuk ke beberapa, apa udah semuanya aku udah masukin. Bagus diskusinya. Oke, oke. Siap, thank you, Kak. Nah, Dami, jadi kita nanti bisa selesai di 20.30 kali ya. Supaya mereka ada waktu istirahat mungkin ya. Ini kayaknya dia minta tambahan waktu deh, Kak. Soalnya baru 2 orang yang bicara. Oh gitu, oke. Kira-kira kasih berapa? Tambah 5 menit lagi cukup nggak ya? Iya, 5 menit. Udah gitu kayaknya jarang juga ya punya kesempatan sekali sharing ngobrol dipandu tentang panduan self care ini. Jadi kayaknya pas cerita tuh tadi bener-bener pada berusaha intentional banget sih Kak. Iya, aku sedih nggak bisa masuk. Soalnya nggak ada yang jaga kandang kalau aku ikutan Oh ke iya, sana kan. iya. Oh gitu Ini nanti pada one on minta one. tambahan waktu, katanya Ya udah kurang. nggak apa-apa. Ya udah aku udah geser kegiatan nggak apa-apa kalau nanti mau sampai di 9. Grupnya Kaloli sudah kembali. Seru ya katanya tadi Kak diskusinya. Seru-seru. Kita bisa jadi banyak dapat ide-ide nih. Apa yang mau dilakukan ya supaya nggak tegangan tinggi terus. Buat yang udah balik sambil nunggu teman-teman dari grup lain, saya saranin buat tulis dulu listnya kalau kepikiran tadi dari sharing itu, sama saya mau kasih panduan buat jurnal emosinya. Barangkali cocok, soalnya belajar mengenal emosi cocok-cocokan juga, nggak semua metode cocok. Kalau kayak saya suruh gambar yang kecil-kecil katanya drawing for stress release, saya nggak cocok gitu. Jadi ini nanti bisa dicobain, atau kalau masih kayak yang lain masih 5 menitan ya kadang ya, bisa dicoba kejadiannya apa hari ini. Oh, sharing di grup breakout room, emosi yang munculnya apa. Oh, saya senang, lega, atau sedih juga karena ternyata kurang waktu kita untuk self care diri. Jadi emosi manusia tuh bisa beragam gitu. Terus dikenali skalanya dari 1 sampai 10 versi diri kita sendiri. Jadi nggak ada benar atau salah. Terus pikiran yang munculnya apa? Oh, misalnya ternyata saya udah cukup waktu buat diri saya, atau oh saya ternyata kurang, atau oh ternyata kayak gini ya gitu. Jadi yang oh ternyata tuh bisa ditulis di sini. Terus yang diharapin apa? Oh saya pengen coba titik-titik gitu. Terus bikin kata-kata penyemangat versi diri sesederhana terima kasih ya udah cobain ini, atau ternyata selama ini capek ya jadi kamu misalnya. Jadi diri kita sendiri tuh capek misalnya. Jadi bisa kata-kata penyemangat itu nggak usah yang heboh-heboh, sesederhana nggak apa-apa kalau titik-titik atau terima kasih ya karena udah apa yang spesifik juga, karena otak kita bekerja dengan kata-kata yang spesifik.
Ya, ini nanti jurnal ini manfaatnya untuk dibuat suatu apa? Apakah ada suatu kita tuh bikin ini untuk melihat orientasi kita di mana gitu atau apa? Kalau biasanya, kalau saya kasih ini ke klien-klien itu, Bu, mereka jadi lebih mengenali emosi-emosi yang mereka rasain. Karena kalau kita lebih tahu nama-nama emosi yang kita rasa, lebih kenal, itu jauh lebih bisa lebih rileks gitu. Karena kadang ngebedain sedih sama kecewa aja tuh bingung gitu. Dan jadi kita jadi tahu kenapa satu hal itu, sesuatu yang bikin kita sangat sedih, sangat marah, itu biasanya sangat penting buat kita. Jadi kalau nanti ada sesi topik berikutnya webinar ini, kalau ngebahas spesifik soal emosi, kita jadi tahu value diri kita. Karena sesuatu yang penting buat kita, kalau itu tidak terjadi seperti yang kita inginkan, tuh biasanya kena value. Misalnya contohnya, nanti ada proses kayak kuesionernya gitu, kalau di sesi yang berikutnya, misalnya saya itu punya value tentang love of learning, suka belajar atau kesetaraan, equality. Jadi saya tuh kena banget dulu ya, sering banget marah ya, kalau baca berita tentang terjadi ketidakadilan atau ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki. Dulu saya nggak tahu kenapa ya gini aja baper banget gitu. Ternyata dengan saya belajar kenal emosi, saya bikin jurnal emosi kayak gini, saya jadi value yang penting buat si anak ini tuh value kesetaraan. Atau saya seneng banget belajar. Jadi kalau ketemu orang yang kayak ngapain sih kayak gitu belajar, atau udahlah jadi manusia yang sebisanya kita aja nggak usah belajar, tuh kayak kesel banget. Dulu nggak tahu kenapa sih sampai sekesel ini. Ternyata tuh terkena value saya. Jadi kita jadi lebih kenal sama diri kita dari kita belajar memproses emosi. Jadi biasanya tuh dari orang-orang yang udah mengerjakan ini selama 2 minggu sampai sebulan, mereka jadi merasa jadi lebih kenal, lebih aware sama diri mereka. Jadi karena lebih kenal sama diri, jadi lebih connect, jadi lebih gampang sayang sama diri sendiri. Tujuan akhirnya itu sih, Bu. Oke, terima kasih Kak Anastasia. Jadi pengenalan diri dari segi emosi yang timbul selama beberapa bulan gitu ya. Betul, betul. Ya, oke. Thank you. Lihat. Nah. Kak Ana sudah bisa dilanjutkan ya, sudah kembali semua Kak. Oke. Wah, kayaknya seru sekali ya diskusi di grup-grupnya. Apa namanya, tadi saya sempat masuk-masuk ke setiap grupnya. Walaupun ada pengurangan peserta ya, mungkin ada yang harus leave dulu, tapi dari yang masih bertahan di sini, ada yang mau sharing insight-nya dari ngobrol-ngobrol di grup tadi, dapat insight apa nih? Mungkin 1-2 orang sharing apa yang didapat dari sesi breakout room tadi. Silakan yang mau sharing, teman-teman.
Atau mau ditunjuk nih, Kak? Kayaknya belum semua balik nih. Jadi soalnya breakout room-nya masih menghitung counting down 60 detik. Sudah, Kak. Sudah semua masuk. Ini otomatiknya aja. Iya. Apa insight-nya? Wah, ternyata gitu. Atau rasanya dulu deh. Aku tunjuk aja ya, Rasanya apa? Kak. Ini tadi Risma nih, grup terakhir yang masuk. Kayaknya seru banget ngomongnya. Gimana dapat insight apakah Kakak Risma? Baru mau save foto, Kak. Suara aku kedengeran nggak ya? Kelihatan. Kedengeran. Oh iya, tadi pertanyaannya gimana, Kak? Maaf. Dari sesi di breakout room tadi, ada insight apa? Kayak aha moment apa? Atau rasanya apa sih dengan bisa saling berbagi tentang, ini self-care aku udah begini, yang aku mau tingkatin ini, atau dengar dari sharing-sharing peserta yang lain, apa yang dirasain? Kalau dari tadi yang grup aku, tadi kan ada Fani sama Kak Esther juga ya. Ya udah sharing, terus kita sebenarnya agak lega gitu ya. Lega, ada rasa leganya gitu gara-gara kita sharing bareng. Dan sebenarnya nggak jauh beda sih cerita kita gitu ya. Maksudnya self-care kita tuh nggak jauh beda gitu. Ya ujung-ujungnya ada ya, kalau ngambil dari kesamaan sih, kalau kita dari bertiga, musik sama makan minum, kopi, jajan kayak gitu. Itu yang paling sama kita dari kita bertiga gitu. Yang lainnya ada yang self care-nya nonton bareng sama suami aja udah bikin self care. Terus kerjain PR life group early marriage yang GKIPI gitu. Nah, itu juga self care buat kita gitu, ngerjain berdua bareng suami gitu. Gitu sih, Kak. Oke, terus ada hal baru yang mau dilakukan setelah sesi sharing tadi terkait self-care-nya? Dari kelima poin ini, jadi di kita masing-masing sih kita ngerasa ada, dari kelima ini kayaknya ada satu nih atau ada dua yang belum kita lakukan gitu, yang sebenarnya butuh kita lakukan juga gitu. Kayak contohnya kalau misalkan aku lebih ke physical self-care, kalau aku kan sekarang lagi hamil anak kedua. Sebelum hamil tuh self-care-ku lumayan ya untuk olahraga. At least lari di komplek aja sendirian itu udah bikin happy gitu loh. Jadi untuk memulai hari tuh bikin jadi lebih semangat. Tapi pas lagi karena hamil ini kayaknya agak terbatas. Jadi mungkin bisa dimulai yang kecil-kecilnya dulu gitu, kayak yoga. Kadang-kadang tuh nggak tahu hamil kedua jadi males sih, Kak, gitu. Tapi mungkin kalau aku inget-inget lagi dulu tuh gue physical ini atau olahraga gitu bisa membangun self care aku gitu. Jadi nanti aku rencana pengen coba lah untuk merutinkan itu gitu. Oke, wah kita kasih reaction nih buat Karisa. Terima kasih. Ya. Ada lagi satu lagi mungkin mau sharing. Tadi aku sempat masuk pas grupnya Kak Alisa ya, kalau bilang, oh ya ternyata self-care ini bisa ngambil dari hal-hal yang dulu pernah ngebantu kita, terus karena kesibukan kita lupa, terus kita bisa balik lagi ngelakuin itu, karena itu hal yang familiar ya buat kita gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa antara ulang yang dulu, kayaknya saya suka ini dulu, atau kita coba hal baru. Manapun bisa, tinggal dicoba mana yang ngebantu kita, kayak tadi Windows of Tolerance-nya, kapasitas toleransi terhadap berbagai hal jadi lebih muncul, lebih besar gitu. Kak Dami, siapa lagi yang mau ditunjuk? Siapa ya? Kak Meta, bolehkah sharing? Oke. Thank you Kak Ana sebelumnya. Dari grup kami sih, kami jadi banyak ilmu ya. Maksudnya ternyata yang pasti tadi yang kami sama-sama dapetin bertiga, ternyata ada yang begini ya. Jadi maksudnya ada pembagiannya gitu loh, ada pembagian self care ini ternyata ada ya, ada macam-macamnya begini gitu. Dan dari kami tadi ada yang kesamaannya itu sama-sama dari makan. Dari makanan itu bikin self care tersendiri gitu buat kami. Terus ada juga yang tadi bilang juga cerita kalau emang lagi stressful banget pergi sendirian. Jadi anak-anak titipin sama papinya ya. Halo. Ya. Ya.
Jadi ada yang cerita juga pergi sendiri dulu sebentar gitu. Dan itu udah cukup ya. Jadi anak-anak titip dulu ya sama suami gitu kan. Pergi sebentar, pulang ya udah lebih lega gitu, lebih enak. Dan hal yang perlu ditingkatkan tadi dari grup kami sih, saya dengan ada satu peserta sama-sama kita mau belajar journaling nih, jadi penasaran nih dengan template yang udah Kak Anas bikin tuh kayak gimana ya gitu. Jadi kita penasaran tuh mau lihat yang itu juga. Terus sama yang satu memang kita lebih aware lagi sekarang untuk bagi waktu untuk self care ini gitu. Jadi memang perlu ya kita bagi waktu untuk gimana caranya kelima hal ini kita bisa lakuin. Entah walaupun durasi cuma sebentar, tapi kita bisa lakuin itu. Itu sih kan, thank you. Wah, lovely banget. Thank you ya buat sharingnya. Oke. Sayang banget nih nggak bisa dengar dari semua, tapi mungkin kalau nanti ada yang tambahan, boleh tulis di kolom chat Zoom ya, paling nggak saya masih bisa baca. Karena saya nggak pernah tahu kalau misalnya bawa sesi kayak gini, apa sih respon dari peserta ya, kecuali pesertanya sharing gitu. Soalnya kadang orang suka pikir kalau belajar psikologi itu bisa baca pikiran orang, tapi nggak bisa ya, mesti orangnya cerita atau ditulis, jadi saya baru tahu. Terima kasih banyak, nih saya lanjut dikit ya, sebelum nanti mungkin kita sedikit tanya jawab baru selesai hari ini. Jadi memang kesehatan mental itu sepenting kesehatan fisik ya, mungkin 2 tahun pandemi ini lebih banyak orang sharing soal kesehatan mental, tapi semoga kita makin sadar bahwa iya benar, self-care diri ini penting banget loh, seperti kita penting minum vitamin-vitamin, sayuran, makan sayuran di masa pandemi ini ya kan, anak mulai sekolah banyak yang batuk pilek ya gantian, tapi kesehatan mental penting sekali. Dan juga saya pengen memberitahu bahwa kesehatan mental itu sebenarnya seperti spektrum ya, kayak shade warna lipstick nih mungkin buat ibu-ibu gitu ya. Jadi hari ini apa yang saya bagikan itu adalah self-care and social support ya, gimana tahu tentang self-care terus dapat dukungan sosial dengan ngobrol di grup ya, itu kan terasa udah dapat dukungan ya. Jadi ternyata kita ngumpul sesama ibu-ibu atau teman bisa menjadi grup gibah atau ngejulitin orang, tapi kalau kita punya panduan, mendengarkan self-care kamu apa ya, apa yang bisa aku lakuin juga ya, ternyata kita jadi bisa dapat social support, langsung kerasa ya lebih warm di hati atau rasanya lega ya, itu aja udah ngebantu kita. Tapi kalau misalnya merasa lagi cukup struggling, atau tadi cara-cara self-care nanti sudah coba dilakukan selama 2 minggu sampai sebulan, atau jurnal emosi yang nanti saya akan contohkan, itu juga nanti cocok-cocokan ya, ada yang terbantu seperti itu, ada juga banyak cara journaling di luar sana, silakan dicoba, latihan nafas yang bisa dicoba, silakan dicoba, tapi udah coba sendiri nih, kok situasi saya masih gloomy terus, kayak si Ior itu terus ya, atau kayak nangis terus, atau kayaknya nggak pengen ngapa-ngapain, atau bahkan ada pemikiran ingin mengakhiri hidup, nah biasanya tuh kondisi struggling, sehingga kita butuh bantuan profesional, atau bahkan udah in crisis, mau bangun dari tempat tidur aja nggak ada energi, gitu. Tapi kondisi ini sangat-sangat bisa dipulihkan, dan kita nggak sendirian kok, kita nggak harus suffering sendirian, itu yang pengen saya sharingin. Nah, terakhir, salah satu tips self-care emosi ini adalah nanti Bapak Ibu teman-teman di sini bisa coba nulis jurnal emosi. Bisa dari emosi yang sangat senang, bisa juga dari emosi yang sangat nggak enak. Tadi kalau beberapa orang yang udah masuk grup duluan, tadi udah saya kasih tahu caranya. Jadi misalnya kejadiannya, hari ini, hari Senin, saya habis sharing di grup breakout room pas webinar parenting nih, emosi yang munculnya apa aja. Nah, sejak kita usia remaja sampai dewasa, kita bisa merasakan beragam emosi nih, Bapak Ibu dan teman-teman. Tadi ada rasa lega, senang, merasa tidak sendirian, tapi ada rasa sedih juga, kok saya kurang ya waktunya gitu. Jadi termasuk ngurusin anak-anak nih, emosinya tuh senang, sayang sama anak, tapi saya capek juga ya gitu, termasuk sama pasangan. Makin dekat kita sama seseorang, makin emosi yang muncul tuh mixed emotion, namanya emosi campuran, dan kadang kontradiktif. Ternyata nggak apa-apa. Kita tulisin, kita kenali, kita akui, lalu kita kenalin dari skala 1 sampai 10, seberapa intens ya emosi ini kita rasain. Nggak ada bener, nggak salah. Dicoba dirasa-rasa aja sendiri. Nanti makin lama kemampuan kita mengenali termometer emosi jadi makin baik. Terus pikiran yang muncul, saya bilang pikiran yang muncul itu kayak voice over sinetron Indosiar nih. Di kepala kita suka muncul ya. Baik yang kayak, ternyata enak ya bisa sharing kayak gini. Atau yang julid-julid nih, kayak ke diri kita sendiri. Kamu payah banget sih, masa gitu aja kamu masih marah-marah lagi, atau katanya kamu pengen begini, kok kamu nggak bisa. Jadi kata-kata kritikan kan juga suka muncul ya, self-kritikan dalam diri kita. Nah, itu ditulis sebagai pikiran yang muncul. Terus kita bisa tulis juga hal yang aku harapin, baik yang kita harapin ke diri sendiri maupun diharapin ke orang lain. Tujuannya bukan jadi lampu jin bisa mewujudkan apa yang kita pengen, tapi kita jadi lebih jelas
sama apa yang kita hidupi, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Dan biasanya kalau orang-orang baru awal membuat jurnal emosi, biasanya saya menyarankan 4 kolom pertama itu dikerjain dulu aja selama 2 minggu sampai sebulan. Kalau 4 kolom ini udah rasanya ajak, karena mengenali emosi aja tuh agak susah ya kalau kita nggak biasa. Jadi ini latihan otot buat otak kita. Nanti kalau 4 yang kolom pertama udah asik, udah enak, baru bikin kata-kata penyemangat versi diri kita sendiri. Kalau buat saya sebagai seseorang yang introvert, saya kurang cocok sama kata-kata motivator yang terlalu besar energinya, kayak kamu pasti bisa, orang kita udah capek masa suruh bisa. Sederhana 2 kata, nggak apa-apa mas kalau lagi capek, kita besok coba lagi ya. Atau nggak apa-apa kalau hari ini nggak ngerti, atau nggak apa-apa hari ini kelepasan marah, besok kita coba lagi ya. Jadi kalimat soothing ngomong ke diri sendiri. Atau kalimat yang kedua, terima kasih ya, makasih hari ini udah coba sharing di grup Komsel, makasih ya hari ini udah ikutan webinar ini, atau makasih ya, tadi ada beberapa ibu-ibu bilang, aduh kalau punya waktu lebih lama buat mandi aja udah self care gitu kan. Jadi kita bisa tulis, makasih ya hari ini udah ngulangin waktu lebih lama buat waktu mandi supaya lebih enakan, lebih self care gitu ya. Jadi terima kasih dan nggak apa-apa itu jadi salah satu kata untuk, atau 2 kata untuk kita soothing diri kita. Kalau selama sebulan berturut-turut udah bisa kita lakukan ke kita dan cocok, mungkin ada orang lain butuh kalimat yang lain juga, terserah, ini you do you ya, lakuin yang paling cocok. Biasanya nanti kita tuh ngomong ke anak juga jadi lebih otomatis untuk bilang, nggak apa-apa nak kalau lagi takut buat ke sekolah, mama temenin ya. Nggak apa-apa kalau marah boleh, tapi tangan kaki nggak jalan gitu. Jadi makin sering kita ngomong nggak apa-apa ke diri, dan makin banyak terima kasih, apresiasi ke diri, itu jadi kata-kata yang natural, lebih natural buat ke anak. Jadi ilmu-ilmu parenting yang heboh-heboh di luar sana udah embedded, udah masuk ke dalam diri kita, sehingga dengan natural kita lakukan. Jadi mudah-mudahan menyemangati Bapak Ibu untuk mencoba minimal 2 minggu berturut-turut atau sebulan, atau kalau pas emosi intens yang muncul, karena kalau baru awal kita latihan, lebih gampang di emosi-emosi yang lebih besar dulu, yang intens, senang, sedih, marah, baru emosi-emosi subtle atau yang biasa aja. Gitu. Dan kita perlu ingat, kenapa topik ini saya bawakan duluan, karena sebagai orang tua, kita tuh gampang banget ngalamin burnout maupun secondary trauma, sehingga muncul namanya compassion fatigue. Lelah banget ya, karena harus terus-menerus perhatian sama pasangan, perhatian sama anak gitu kan ya. Jadi rasanya tuh kayak tadi, udah naganya aja udah habis energinya gitu kan. Apalagi kalau kerjanya kita memang menghadapi banyak orang, baik yang kerja sebagai guru, perawat, tenaga kesehatan, atau layanan customer service. Pokoknya kerjaan paling sering ketemu banyak orang. Sebenarnya kita tuh lebih rentan burnout gitu ya. Dan perlu lebih banyak mengasihi diri kita sendiri dulu nih sebelum memberikan ke orang lain. Atau banyak pelayan gereja nih, tadi saya dengar ada banyak yang punya jabatan di gereja, kita bisa compassion fatigue loh kalau terus-menerus melayani orang lain. Dan ini ada tips lain, kalau aduh saya nggak cocok pakai jurnal emosi, udah pakai kalimat kayak gini nih. Saya bilang namanya inner talk habit. Nanti kalau Bapak Ibu ikut workshop lain atau nemuin cara-cara yang sendiri juga, itu silahkan aja. Kalimatnya tuh buat saya panduannya seperti tadi, tulis self care hari ini apa ya gitu. Hari ini aku mau berterima kasih untuk diriku atas apa. Terus hari ini aku belajar menyadari tentang pikiran atau perasaan diriku mengenai apa. Misalnya tadi, ternyata semua emosi itu boleh kita rasain gitu. Lalu hari ini aku mau minta maaf ke diriku atas apa kalau ada. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Misalnya, maaf ya aku tuh terlalu sering menuntut diri aku untuk serba sempurna. Padahal ya kita manusia biasa, harus kerja, harus ngurus anak, terus lagi transisi lagi kan. Terus juga bisa bikin kalimat penyemangat versi diri sendiri. Ini saya bikin formatnya kayak di Instastory. Kalau ada yang mau share di Instastory, lalu membagikan template ini ke teman-temannya supaya teman-temannya bisa mendapatkan manfaat juga tentang self-care, silahkan dilakukan. Karena menurut saya lebih baik, lebih banyak orang yang tahu tentang menyayangi diri sendiri dulu sebelum berbagi ke orang lain, itu jadi sangat-sangat penting. Gitu. Jadi di tema hari ini saya mau mengingatkan bahwa kita nggak bisa taking care dari empty cup ya. Seperti Tuhan harus mengisi diri kita terus lewat renungan, lewat firman, lewat ibadah. Kita juga secara emosi, psikologi, dan secara mental perlu taking care of ourselves supaya dari kepenuhan diri kita, dari keutuhan diri kita, kita berbagi ke lingkungan sekitar kita, terutama lingkungan terdekat. Dan pesan dari hari ini, kita perlu mulai peduli, bukan peduli orang lain dulu, peduli ke dalam diri sendiri. Ingat, kasihilah dirimu sendiri dulu nih. And be kind to ourselves ya. Baru kita be kind to our children, karena dalam psikologi klinis berlaku bahwa our relationship with ourselves, relasi kita dengan diri yang di dalam, set the tone, menentukan bagaimana relasi-relasi di luar diri kita. Jadi kita nggak bisa merubah orang lain di luar kita,
tapi kita bisa belajar lebih kenal diri yang di dalam dan bisa belajar mengenali emosi-emosi kita, memberikan kalimat-kalimat yang soothing, menyemangati dan menenangkan buat diri kita, sehingga kalau koneksi kita makin damai, makin kenal sama diri, kita bisa makin berbagi ketenangan dan kedamaian ke lingkungan sekitar kita. Kalau kita banyak belajar soal peribahasa di Indonesia, tak kenal maka tak sayang, maka kita mau belajar lebih kenal diri kita, supaya kita bisa lebih sayang sama diri kita, dan dari rasa cinta, compassion, welas asih ke diri ini kita berbagi buat anak-anak dan buat keluarga kita. Selamat Hari Keluarga buat Jemaat GKI Pondok Indah. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali Kak Anas untuk asupannya malam ini ya. Bu Ibu masih semangat ya sampai malam gitu untuk belajar melakukan self care gitu untuk mengisi gelas kita supaya penuh sehingga kita juga dapat berbagi ke sesama. Bahwa self care itu juga alkitabiah ya, berarti untuk mengasihi diri sendiri gitu kan juga. Karena kita bisa mengasihi sesama juga seperti mengasihi diri sendiri. Banyak banget tadi ada tips-tips yang mungkin bisa kita coba terapkan mulai besok gitu, mulai ke depan untuk menjadi orang tua yang lebih sehat secara emosi, entah dari journaling atau tadi secara konkret gitu ya, inner talk habit atau yang lainnya. Jadi nggak hanya spiritual aja yang perlu diisi, tapi juga physical, profesional, emosional, sama personal self-care-nya perlu kita isi semuanya. Baik, terima kasih untuk sesi malam hari ini. Kak Ana, semoga nggak bosan-bosan jika besok kita minta lagi untuk mengisi sesi parenting, dan ibu-ibu juga tetap ditunggu semangatnya, ajak yang lain juga untuk kita belajar bersama. Jangan lupa sharing ke pasangan kita untuk kita sama-sama menjadi orang tua yang berdaya untuk anak-anak kita dan jadi berkat. Sebelum kita tutup dalam doa, boleh kita foto dulu. Boleh pasang kameranya. Kakak admin boleh foto ya, mau foto minta tolong aba-abanya. Oke, bentar ya. Ini ada 2 slide ya, slide yang pertama dulu. Smile, bentar ya, tunggu. Senyum, 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Bentar. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima Ibu kasih. masih semangat ya kalau disuruh foto malam-malam. Termasuk ini kalau foto diajak foto malam gini termasuk self care nggak nih Kak? Kalau rasanya membuat jadi lebih connect sama diri ya termasuk self care. Oke. Baik, kalau begitu kita tutup sesi malam hari. Boleh minta tolong Kak Maya untuk menutup dalam doa. Oke, terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini banyak hal yang Kau bukakan kepada kami para ibu, untuk kami boleh menjadi orang tua yang cerdas Tuhan, untuk kami boleh menjadi ibu dan pendamping yang bijaksana, yang semakin hari semakin boleh mengasihi keluarga kami dengan terlebih dahulu mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih bahwa banyak hal yang kami ketahui pada saat ini ya Bapak, dan biarlah segala apa yang kami ketahui pada malam hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, mulai esok hari ya Bapak, sehingga kami boleh mengelola kehidupan kami untuk lebih teratur, dan kami boleh lebih dapat meregulasi emosi kami, untuk kami boleh menjadi orang tua yang bijaksana dan orang tua yang cerdas. Kami berdoa juga Tuhan untuk mengucap syukur buat Kak Anastasia. Biarlah kiranya Tuhan dimanapun Engkau tempatkan Kak Anastasia,
di dalam pekerjaannya Kau memberkati ya Bapa, bersama dengan keluarganya juga ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dan kami kembali melakukan segala aktivitas kami. Biarlah kiranya kasih kemurahan-Mu juga akan menyertai kami, hingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan kami boleh bangun esok pagi dengan kekuatan yang hanya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai Terima kita kasih berjumpa di sesi semuanya. selanjutnya. Selamat Thank you malam. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Malam semua.